Ayo besok berangkat haji yuk, bawa mobil sendiri kita ke Mekah. Dan kalau dilihat wajahnya itu bukan orang Indonesia, bukan orang mana, orang Saudi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Alamsyah, CEO Safira. Selamat datang di channel YouTube Safira, channel yang khusus membahas masalah umroh dan haji. Kemarin saya sudah membahas perbedaan antara haji yang dilaksanakan tahun 2020 ini dengan haji sebelumnya. Dan terakhir ada berita pemerintah Saudi menangkap orang-orang yang berhaji secara ilegal. Dan kalau dilihat wajahnya itu bukan orang Indonesia, bukan orang mana, orang Saudi sendiri. Pertanyaannya, apakah orang Saudi tidak bebas melaksanakan ibadah haji? Baik di musim pandemi atau di musim normal seperti tahun kemarin. Kita akan bahas sebentar lagi. Jadi setiap tahun selalu ada kasus di mana petugas haji akan menangkapin orang-orang yang berhaji tanpa izin, begitu. Siapa itu? Ya terutama adalah ekspatriat atau orang asing yang tinggal di Saudi atau penduduk asli Saudi yang melaksanakan haji tapi tidak mendapatkan izin. Loh, masa orang Saudi mau haji aja pakai izin? Iya. Jadi sama seperti halnya orang Indonesia yang mau ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Bedanya kalau orang Indonesia itu pemerintah Saudi memberikan kuota, kemudian jamaahnya berangkat dengan menggunakan visa haji. Jadi ada limitnya, kemudian ada dari limit tersebut mereka mengeluarkan visa haji. Katakanlah Indonesia diberikan 211.000 kuota, maka visa yang disiapkan juga 211.000. Demikian juga dengan penduduk dalam negeri atau haji domestik, ya. Kita istilahkan haji domestik. Haji domestik itu pemerintah Saudi juga membuat kuota. Diberikan kuota. Dari informasi yang saya baca, kuota itu diberikan kepada setiap kota. Jadi kota A, B, C, D di Saudi ini dikasih kuota katakanlah 25 orang atau berapa gitu ya. Dan mereka apply melalui online. Salah satu syaratnya orang bisa apply, orang domestik bisa apply haji adalah mereka yang belum pernah berhaji atau sudah berhaji 5 tahun sebelumnya. Jadi setiap 5 tahun boleh apply haji lagi. Setiap 5 tahun boleh apply haji lagi. Jadi nggak bebas. Even itu penduduk Mekah. Lawang haji itu ada di Mekah. Masa penduduk Mekah nggak boleh gitu ya? Karena ini terkait dengan fasilitas yang ada di Arafah dan di Mina. Kira-kira begitulah. Kita kaitkan dengan Arafah dan di Mina. Kalau masalah tawafnya, selain itu bebas gitu. Tapi Arafah disiapin tenda, Mina disiapin tenda dan lain-lain, kira-kira di sana. Dan orang domestik jika akan berangkat haji itu mereka harus melalui travel yang sudah ditunjuk. Jadi membeli paket haji. Ya, ada harganya macam-macam. Apakah itu include hotelnya, apa cuma transportnya saja, apakah termasuk yang lain-lain, itu ada tabel-tabelnya. Nah, yang termurah sekitar 600 real dan termahal sekian ribu real gitu. Dan bagi mereka yang melanggar, tidak punya tasreh ya, tasreh itu sama dengan surat izin haji. Kalau orang luar negeri mungkin bisa dibilang visa, kalau orang dalam negeri domestik itu tasreh atau surat izin melaksanakan ibadah haji. Itu akan diperiksa di perbatasan dan mereka tidak bisa masuk ke maktab ya, ke tenda-tenda baik di Arafah maupun Mina, karena setiap pemegang tasreh itu selalu dikasih gelang, ya, dikasih gelang yang ada barcode-nya ditit. Nah, itu keluar namanya siapa, asalnya dari mana, dia maktab berapa, itu ada di gelangnya tersebut. Udah canggih lah gitu ya. Karena mereka tidak diterima di maktab A, tidak diterima di maktab B, makanya pada saat wukuf mereka menyebar di sekitar Jabal Rahmah atau di gunung-gunung di sekitar Jabal Rahmah gitu.
Ya ketahuan kalau mereka nggak pakai gelang, kemudian tidak tinggal di dalam tenda, ya pasti mereka kira-kira ya ilegal. Ya ada juga punya maktab, punya tenda, tapi mereka wukufnya keluar dari tendanya jalan menuju ke Arafah, ke Jabal Rahmah, bisa. Tapi bedanya kan tidak ada gelangnya. Demikian juga di Musdalifah, mereka tidak punya transport. Kalau yang haji dengan di-arrange, itu dari Arafah ke Musdalifah pakai transport. Kalau yang tidak di-arrange, itu pasti jalan kaki. Karena mobil pribadi nggak boleh. Even bis, jika tidak ada tasrehnya, tidak boleh melewati jalur tol dari Arafah menuju Musdalifah. Akan diusir gitu. Jadi mudah sekali membedakan yang resmi atau tidak resmi, sangat mudah ya. Mereka jalan kaki menuju ke Musdalifah, dari Musdalifah menuju Mina juga jalan kaki. Sedangkan yang resmi pasti mereka pakai bis. Bisa diangkut seterus dari Arafah, Musdalifah ke Mina atau dengan cara taradudi. Di drop ke Musdalifah, dari Musdalifah ganti bis lagi ke Arafah. Nah, begitu seterusnya. Jadi bisnya ini muter, jemput, nganter, nah, seperti itu. Berapa dendanya? Yang saya dengar 10.000. Mungkin bagi orang Saudi jika ketangkap 10.000 ya lumayan lah, sekitar 38 juta sampai 40 juta. Tapi bagi ekspatriat ini yang berat. Mereka bisa dideportasi, disuruh pulang. Dideportasi, pulang, nggak boleh masuk lagi ke Saudi karena melanggar aturan undang-undang mengenai haji. Kira-kira demikian. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak mudah berhaji bagi orang domestik. Tetap harus ada izinnya, harus ada arrangementnya. Nggak bisa misalnya orang Jeddah, ayo besok berangkat haji yuk, bawa mobil sendiri kita ke Mekah. Nggak bisa. Di perjalanan, di tol itu akan masuk ke checkpoint. Ngapain ke Mekah? Saudara, nggak apa urusannya ini? Nggak boleh, ini musim haji. Setelah haji aja kamu ke Mekah atau begitu. Apalagi ke Mekah pakai pakaian ihram, mana izinnya nggak ada, sudah langsung disuruh balik, putar balik. Dan itu kita sering menyaksikan ribuan orang diusir. Nah, bagaimana mereka bisa lolos? Kadang mereka lewat gunung-gunung, sekitar jalan tol itu memang ada pemandunya. Kadang juga kerjasama dengan orang dalam, ya macam-macam lah, persis kayak di Indonesia gitu ya. Selalu ada jalan tikus untuk melalui itu. Kira-kira demikian ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berhaji, ada dua cara. Pakai kuota, antri ya, antri sekitar 6 tahun, maksimal 6 tahun. Tapi saya jamin 5 tahun bisa berangkat nanti. Atau yang nggak pakai antri dengan visa undangan ya. Harus pakai visa undangan haji, bukan visa yang lain. Itu resmi semua. Nanti kesempatan mendatang saya akan bahas bagaimana berhaji tanpa antri. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.